warga Bogor sekalian, selamat datang di podcast Hari Jadi Koperasi Nasional yang ke-79 dengan tema Bangkit Bersama Koperasi dari Warisan Sejarah menuju Koperasi Digital Masa Depan. Kali ini saya sedang bersama Wali Kota dan juga Ketua Dekopinda Kota Bogor. Insya Allah hari ini kita bakal ngebahas banyak banget hal tentang perkoperasian Indonesia khususnya di Kota Bogor ya Pak, yang lahir di Kota Bogor. Bagaimana sih nanti koperasi ini bertransformasi yang awalnya dari sejarah yang kita udah sering dengar banyak lahir di Kota Bogor menjadi koperasi yang lebih modern, menjadi koperasi digital masa depan gitu. Pak Wali, izin bertanya. Mengapa pemerintah Kota Bogor, kan pemerintah Kota Bogor ini sebagai fasilitator ya Pak? Ya. Bagaimana sih pemerintah Kota Bogor mengapa memberikan perhatian besar terhadap Harkopnas 2026 ini Pak? Ya, yang pertama gini, ini momentum yang sangat baik di mana pemerintah pusat dalam hal ini melalui astacitanya Presiden Prabowo Subianto menganggap koperasi itu sebagai salah satu bagian penting dari bagaimana menggerakkan ekonomi kerakyatan. Belum pernah dalam sejarah Republik Indonesia barangkali ya, pemerintah itu begitu concern ingin membangun koperasi secara masif. Terutama dengan kebijakan pemerintah pusat membangun koperasi merah putih misalnya. Kemudian juga koperasi merah putih ini adalah semacam sebuah regenerasi ya dari koperasi-koperasi lama yang tadinya mungkin kurang berkembang, namun kemudian diberikan berbagai macam fasilitas dan juga kemampuan untuk bisa menangani sesuatu hal yang besar. Makanya momentum ini jangan sampai lepas. Presiden sudah menyiapkan off-taker dari koperasi ini. Off-takernya apa? Off-takernya adalah program makan bergizi gratis. Ya, jadi ini sebuah siklus pergerakan ekonomi kerakyatan yang masif. Selama pelaksanaannya tentu sesuai dengan kaidah-kaidah akuntabilitas, kemudian juga transparansi dan juga dijalankan oleh orang-orang yang berintegritas. Jadi ini kesempatan yang sangat baik untuk selain menggerakkan ekonomi kerakyatan juga mereka yang ingin berkecimpung ya di dalam koperasi betul-betul menjadi sebuah langkah yang besar lah ya untuk bangsa Indonesia membuat koperasi ini menjadi lebih masif lagi. Dan di Bogor tentu pemerintah Kota Bogor juga dalam rangka itu adalah menyiapkan lahan misalnya kan, meskipun belum keseluruhan lahan yang diperuntukkan untuk koperasi merah putih ini tersedia, namun kita bekerja keras bagaimana dengan menggandeng pihak ketiga untuk bisa juga membantu tumbuh berkembangnya koperasi di Kota Bogor, khususnya koperasi merah putih. Jadi pemerintah sebagai fasilitator ya Pak, sebagai fasilitator untuk mendukung dan menunjang kegiatan koperasi gitu ya Pak. Kalau Pak Ade Sarif, kira-kira apa sih Pak yang menjadi semangat atau mungkin motivasi dari Harkopnas tahun ini gitu Pak? Jadi saya pertama ingin sampaikan dulu terima kasih untuk Pak Wali. Saya bangga sebagai masyarakat gerakan dari koperasi atas sebut Anda ngomong sebagai fasilitator, tapi ini lebih menurut saya. Lebih dari sekedar fasilitator? Lebih jauh. Jadi ini bukan cerita teori, cerita hal yang nyata. Jadi pertama sekarang kehadiran ini ingin kami itu paham, masyarakat tuh paham tentang koperasi, justru kehadiran beliau tuh bisa menjadi penyampai yang sangat luar biasa kepada masyarakat. Yang kedua, barangkali bukti hal yang nyata, kenapa saya terima kasih. Kami ini difasilitasi oleh Pemkot luar biasa. Jadi termasuk misalnya, punten mohon maaf, bangunan Dekopinda, jarang di tempat lain punya bangunan khusus. Ini di beliau yang memberikan ke Dekopinda khusus. Tapi di Kota Bogor, difasilitasi sebegitu rupanya. Nah kemudian juga yang kedua, jadi sepakat dengan beliau tadi bahwa perhatian yang sangat luar biasa itu bukannya teori, beliau juga membuat surat khusus kepada Dekopinda. Sadar benar bahwa beliau di kondisi pemerintah dengan mungkin keterbatasan personil segala macam, sehingga beliau membuat surat kepada Dekopinda untuk turut serta membina dan memonitoring koperasi merah putih. Kenapa mungkin didasari pemahaman oleh termasuk teman-teman di dinas bahwa teman-teman di koperasi merah putih itu kan tidak disiapkan Pak Wali ya, pemahaman tentang koperasinya. Langsung dipilih kemudian langsung diberikan fasilitas segala macam, tapi tidak punya pemahaman yang yakinkan bahwa koperasi maju itu karena SDM-nya baik. Nah oleh karena itu beliau membuat surat memerintahkan, menghimbau
minta kepada Dekopinda untuk turut serta membina dan memonitoring kegiatan Menciptakan iya. kualitas SDM yang makin baik. tinggi. Iya. Nah, jadi kalau saya ditanya sekarang, Isma nanya saya, semangat konsolidasi, semangat kolaborasi, dan termasuk tadi semangat transformasi kepada masyarakat dan kepada koperasi khususnya, agar kita ini betul-betul mampu menjemput masa depan yang baik koperasi itu, dengan tidak meninggalkan tentu prinsip dan ajas-ajas koperasi, misalnya gotong royong, kekeluargaan. Dan insya Allah ini saya merasa yakin bahwa Kota Bogor akan terus merayap gitu kan, dengan seluruh potensi yang ada untuk membangun koperasi yang lebih hebat ke depan. Jadi kalau semangat pembuktiannya, misalnya tahun lalu Harkopnas 79, kami sama-sama dengan Pak Wali itu misalnya membuat buku merah putih ya kan. Betul. Buku merah putih petunjuk Ya. petunjuk. Jadi jauh-jauh hari sebelum Disiapkan. Koperasi Merah Putih itu Pelaksana, terlaksana, tentu harus ada persiapan-persiapan ya Pak Ade. benar. Saya dan Pak Ade Syarif sebagai Ketua Dekopinda tentu mencari terobosan. Bagaimana mungkin sebuah koperasi yang kuat bisa terwujud kalau tidak ada basic dari pembinaan individu dari para pengelola koperasinya. Nah, apalagi kalau di Bogor ini punya satu kekhususan ya Pak Ade. Betul. Koperasi Merah Putih ini juga lahir dari revitalisasi koperasi KPEK, Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Kelurahan. Nah, jadi ini yang membedakan. Jadi sebagian besar ya yang terlibat dalam Koperasi Merah Putih adalah ex dari Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Kelurahan. Nah, jadi artinya gini, nggak boleh sampai gagal kan begitu kan. Makanya kita bekerja sama, membuat sebuah buku panduan, kemudian melakukan pelatihan-pelatihan, kemudian juga pemerintah tadi menyiapkan yang sudah siap lahannya kita sampaikan, kita fasilitasi, dan sekarang sebagian sudah dibangun. Jadi kan itu bukan hal yang mudah ya, apalagi ini kan crash program, makanya momentumnya itu tidak boleh lepas. Yang penting ke depan pelaksanaannya juga harus betul-betul transparan, akuntabel. Bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi benar-benar ini dilandasi oleh semangat bangkitnya ekonomi kerakyatan. Saya luar biasa, pokoknya saya senang benar gitu. Ini kami dari gerakan koperasi suka senang, jadi semangat gitu. Dengan sangat sebagai mitra pemerintah tuh ingin berperan benar untuk kepentingan wujudkan Bogor beres dan segala macamnya gitu. Wali Kota, sejujurnya tema hari ini sangat relate banget buat Gen Z menurut saya. Karena kan temanya kita ngangkat dari warisan sejarah koperasi menuju transformasi digital gitu kan. Nah, pertanyaan saya Pak, kenapa tema ini dipandang relevan Pak di Kota Bogor kira-kira? Ya sebetulnya sesuai dengan perkembangan zaman ya, di mana segala sesuatu itu harus sudah lebih simpel, lebih praktis ya, dan lebih efisien. Artinya dengan digitalisasi sebetulnya itu adalah tools, alat ya untuk memudahkan siapapun untuk bekerja. Nah, tinggal tadi kan ada keunggulan. Apa bedanya koperasi dengan badan usaha yang lain? Kan di koperasi itu banyak privilege-nya, banyak hal-hal yang lebih dimudahkan. Dari sisi pembentukan badan usaha koperasinya, kemudian juga dari ketentuan-ketentuan dasar pembentukan koperasinya dibanding dengan pembentukan badan usaha seperti PT, CV, dan yang lain-lain. Berarti secara nggak langsung juga ngebuka peluang buat anak-anak muda. Oh iya. Jadi, yang jadi masalah, memang koperasi ini belum populer di anak muda. Makanya tagline-nya transformasi digital. Makanya gini, ada Koperasi Merah Putih ini, kan semua orang sudah dengar. Semua orang sudah tahu, bahkan banyak sekali gimmick-gimmicknya, banyak sekali meme-memnya ya. Meme-nya itu banyak sekali. Viral di viral. Nah, kan itu dari sisi sosialisasinya ya. Tapi di sisi yang lain tentu mestinya mendorong anak-anak muda ini untuk kok bisa ya koperasi juga punya semacam swalayan begitu kan? Iya betul. Apa yang membuat anak-anak muda ini lebih dimudahkan? Misalnya tadi si modal usahanya itu kan datang dari simpanan wajib. Ada beberapa mekanisme simpanan anggota ya, iuran anggota dan sebagainya. Kalau CV, PT dan lain sebagainya mungkin bentuknya saham. Nah ini bentuknya kan lebih mudah lah. Nah cuman memang kenapa harus
transformasi ke digital supaya anak-anak muda sekarang juga lebih Ikut kontribusi gitu ya, Pak. memahami dulu. Oh, ternyata kalau kita punya teman-teman 20 orang, kemudian kita rereongan gitu kan. Iya. Oh ternyata bisa bikin usaha namanya koperasi. Nah, yang hal-hal seperti ini mungkin ada yang sudah tahu, tapi lebih banyak yang belum tahu. Nah, dengan transformasi digital ini juga salah satu tools untuk bagaimana nanti koperasi itu sebetulnya dekat juga dengan anak-anak muda. Dekat nih kan, kalau saya dan Pak Ade Sarif kan kolonial ya. Kalau sekarang kan milenial, Gen Z, Gen Z. Nah, jadi harus ada transformasi itu. Ya, supaya koperasi tetap melekat di hati sanubari masyarakat, terutama anak-anak muda sebagai generasi penerus dengan cara-cara yang lebih maju, lebih modern, dan lebih kekinian. Biar ada Ya. regenerasi lah. Ya, kurang lebih seperti itu. Khusus yang tahun ini nih, dalam masih rangkaian Harkopnas ya, apa sih inovasi yang diperkenalkan dari Dekopinda pada Harkopnas tahun ini sendiri, Pak? Inovasinya. Tetap kami ini sebagai mitra mendukung terhadap keinginan pemerintah Kota Bogor. Tadi Pak Wali sudah menyampaikan bahwa generasi muda harus paham, ada transformasi kepada mereka. Oleh karena itu, tiap tahun tuh kami sebenarnya membuat nostalgia lah. Tahun kemarin buat buku Merah Putih. Tahun sebelumnya membantu pemerintah itu mewujudkan PKL di Bundaran Yasmin, itu menjadi terwadahi dengan sebuah koperasi. Tahun sekarang, ini dalam rangka tadi, satu kami ini membuat yang memperkuat kaitan website Dekopinda. Jadi ini akan menjadi sebuah alat komunikasi, transformasi antara kita di Kota Bogor gitu kan, untuk memahami tentang apa sih kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Dekopinda tentang perkoperasian. Kan itu mah lebih mudah website itu ya. Iya. Oh. Jadi ranahnya dibawa ke digital, dibawa ke sosial media ya, Pak. Termasuk hari ini podcastnya awal Pak Wali ya. Jadi besok lusa kita udah program, kan Dekopinda tiap bulan Pak Wali kita akan buat cerita koperasi yang sudah maju, yang mana merah putih, yang mana yang maju. Jadi belajarnya nanti tidak dari buku, tapi secara empirik melihat, oh begini cara maju koperasi, oh begini cara itu. Kemudian yang kedua juga kita membuat, ini Pak Wali sebagai informasi juga laporan kami, insya Allah tahun sekarang juga akan diresmikan nanti oleh beliau, MS, Learning Management System. Learning Management System. Jadi ini tadi untuk mempermudah siapapun masyarakat, bagaimana ingin tahu tentang cara berkoperasi, aturan segala macam, cukup belajar dari situ. Lebih efisien lah, orang tidak perlu datang segala macam. Ketika ingin belajar koperasi bisa dibuka di situ. Bisa buka. Yang ketiga tadi dalam rangka juga mempermudah, kata Pak Wali, mengelola koperasinya. Karena sekarang nih cerita koperasi itu 100 koperasi di Kota Bogor. Tapi yang melaksanakan pertanggungjawaban tiap tahun tidak pernah lebih dari 120 koperasi. Setelah diinventarisasi, mungkin juga ada pengurus yang sulit untuk membuat laporan. Nah oleh itu kami sekaligus lapor kepada Pak Wali, tahun sekarang juga ingin meresmikan pemanfaatan Simaxel. Hasil karya kami di Dekopinda, jadi sistem manajemen akuntansi berbasis Excel lah gitu. Mohon juga dukungan Pak Wali, nanti mungkin bisa didaftarkan ke Haki. Jadi itu hasil karya kita di Kota Bogor. Itu akan mempermudah bagaimana orang mengurus tata kelolanya. Dari mulai satu transaksi, itu identitas keuangan, sampai dengan SHU lembaga dan SHU pribadi bisa terhitung. Ini luar biasa, saya bangga dengan teman-teman di Dekopinda. Yang terakhir, barangkali yang jadi inovasi tahun sekarang, dalam rangka mendukung harapan Pak Wali menjadi Bogor sebagai kota gastronomi, maka ini hilirnya sudah jadi kita nih. Justru hulunya yang belum terawat benar. Oleh itu kami di 2026 ini kita akan buat koperasi ketahanan pangan, menyatukan potensi-potensi yang ada. Seperti di sini kan ada ikan lele, peternak ikan, peternak kambing, segala macam, termasuk juga pangan. Itu akan disatukan dalam namanya koperasi ketahanan pangan. Jadi dia nanti lembaga itu akan jadi agregator untuk kepentingan bagus tidak kualitasnya, harus murah, dan pemakai tidak perlu harus ketemu dengan supplier, cukup dengan koperasi saja. Ini barangkali inovasi yang kita akan bangun, mudah-mudahan mampu mendukung kebijakan Pak Wali. Jadi kami ini masyarakat Dekopinda sebagai mitranya bangga lah ketika pimpinan meminta untuk turut membina, memonitoring. Soalnya terbukti kami ini keahliannya di bidang itu.
Makanya harus termanfaatkan untuk kepentingan mendukung Bogor sebagai kayak kota yang tadi gastronomi dan sebagainya macam. Iya. Itu barangkali. Berbicara tentang tadi Bogor sebagai kota gastronomi, saya sebetulnya ini mungkin perspektif saya pribadi ya Pak. Saya cukup tertarik karena kemarin itu yang Gastrofest ya. Saya ikut hadir kan, ikut datang, dan itu yang saya lihat memang tenan-tenan UMKM, terus tenan-tenan dari petani-petani lokal tuh ikut diangkat gitu kan. Itu jujur buat saya sebagai Gen Z, acara yang dikemas semeriah itu, tapi ngangkat budaya lokal, ngangkat petani lokal itu sangat-sangat bisa membantu menurut saya dari segi ekonomi kreatif kita. Gitu. Malah saya kemarin belanja pokoknya di situ. Iyalah, harus lah kalau nggak belanja. Maksudnya dan jauh lebih bagus, misalnya sebutlah beli ubi situ. Jauh lebih enak. Maksudnya hasilnya produknya benar. Ya, jadi tadi nyambung sama yang Pak Ade sampaikan bahwa yang penting itu kan koperasi itu punya off taker. Nah, Ya, ada demand-nya dulu. betul. Jadi menciptakan supply mungkin mudah ya, karena saat ini juga sudah banyak peternak, petani dan lain sebagainya. Cuma kan karena adanya program makan bergizi gratis, kemudian pemerintah Kota Bogor punya program menjadikan Kota Bogor sebagai City of Gastronomy, maka demand-nya menjadi lebih besar. Demand yang besar ini menimbulkan kesempatan kan. Kesempatan ini harus diambil. Betul. Antara lain, bukan hanya tadi kalau kita bicara kebijakan nasionalnya, ada yang namanya Koperasi Merah Putih. Nah, koperasi-koperasi baru yang nantinya juga dimiliki oleh anak-anak muda, nah, itu juga jadi kesempatan untuk menjadi supplier kepada program-program City of Gastronomy. Menguatkan para pelaku usaha horeca di Bogor, hotel, restoran, kafe, hiburan di Bogor, untuk mendapatkan supply dari dalam Kota Bogor. Kenapa? Karena lebih murah dong. Ya, kalau di Bogor ada supplier ikan patin, ikan lele, nila, ngapain jauh-jauh dari luar kota? Betul. Dari sini kan lebih murah, jadi disparitas harganya juga memungkinkan mendapatkan laba lebih banyak. Nah, tadi terkait dengan aplikasi Simaxel itu, kalau kemudian nanti koperasi itu memakai aplikasi ini, akan lebih terukur. Jadi kalau misalnya beli barang sekian, kemudian ada laba sekian, kemudian disimpan sekian lama, nah kemudian nanti sisa hasil usahanya dibaginya berdasarkan tadi keanggotaan seperti apa, itu akan lebih tergambar dan memudahkan pada saat nanti melakukan pelaporan tahunan. Betul. Yang disebut sebagai RAT. Rapat anggota tahunan. Jadi memang ini harus dibikin lebih membumi. Koperasi itu katanya ekonomi kerakyatan, tapi banyak yang belum ngerti. Betul. Nah, jadi saat ini dengan adanya momentum Koperasi Merah Putih, biar semua orang tahu, oh koperasi. Tetapi bukan hanya Koperasi Merah Putih yang akan mendapatkan benefit, koperasi-koperasi baru. Yang tadi Pak Ade sampaikan, dari kondisi Kota Bogor, di mana hotel, restoran, kafe, hiburannya nilai fiskalnya juga cukup tinggi ya, maka itulah kesempatan yang harus diambil oleh anak-anak muda. Makanya anak-anak muda nggak lagi nanti pembukuan pakai manual. Nah, ini pembukuan bisa pakai Digital. Simaxel tadi ya, Iya. Pak. Betul. Itu kurang lebih. Pak, bagaimana sih harapan pemerintah Kota Bogor sendiri terhadap kolaborasi antara koperasi, UMKM, dunia usaha, BUMN, BUMD, dan juga masyarakat, Pak? Ya, jadi yang penting begini, pemerintah itu kan mengeluarkan policy atau kebijakan yang pro kepada ekonomi kerakyatan, di antaranya koperasi. Kemudahan perizinan, kemudahan menyiapkan infrastruktur yang memadai, supply chain-nya seperti apa, transportasinya mudah. Itu kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, tinggal kan namanya negara itu kan urusannya nih, perantai supply chain-nya banyak ya. Nah, tinggal tadi jangan sampai misalnya kebijakan itu menyulitkan. Nah, makanya diturunkan di dalam kebijakan di pemerintah kota, antara lain misalnya pembinaan koperasi melalui apa? Melalui pelatihan-pelatihan, melalui pengenalan-pengenalan, melalui misalnya kemitraan antara dunia usaha, antara kebutuhan dengan produsen. Nah, ini yang kita lakukan. Ya, jadi artinya kemitraan dengan salah satunya yang paling strategis adalah dengan Dekopinda. Kenapa? Karena Dekopinda rumahnya koperasi-koperasi. Jadi daripada satu-satu gitu kan, tadi ratusan,
Nah, saya juga tentu menjalin kemitraan strategis dengan Dekopinda. Iya. Saya banyak bertanya kepada Pak Ade Sarif. Pak Ade Sarif juga banyak berharap dan saya berusaha untuk mewujudkan sama. Iya. Jadi dua Istilasi titik ya. ini ya bisa saling bertemu sehingga kepentingan-kepentingan terkait dengan perkoperasian ini bisa terakomodir. Pak Ade, Iya. kan tahun ini ada ini ya Pak, anugerah pembina koperasi Oh. dan juga anugerah mitra strategis. Nah, kenapa sih Pak tahun ini tuh dari Dekopinda sendiri memberikan anugerah tersebut gitu Pak? Jadi gini Pak Wali, kita ingin kita punya pemahaman bahwa koperasi maju itu bukan hanya oleh pengurus saja, bukan oleh ketua saja, tapi di balik itu tuh ada pembina, gitu kan? Itu kan ada mitra, misalnya dari pemerintah, misalnya dari dunia usaha. Nggak mungkin koperasi itu bisa sendiri. Nah, contoh misalnya dulu saya sempat jadi ketua koperasi dulu, membangun perumahan misalnya. Itu karena kerjasama dengan salah satu perbankan gitu. Nah, oleh karena itu bahwa saya meyakini itu bukan sekedar penghargaan, tapi ingin jadi sebuah motivasi. Tambah banyak para pembina-pembina lain yang turut serta membina koperasinya. Jadi kami dengan Dinas Koperasi bersama-sama melihat, memahami, oh ini koperasinya bagus, tapi bukan karena ketua, tapi juga karena pembinanya. Ada pembina sampai menyiapkan lahan, sampai menyiapkan ruangan untuk sebuah koperasi, karena meyakini bahwa ketika koperasinya maju, anggotanya sejahtera, kinerjanya juga akan bagus. Nah, oleh karena itu kami tahun sekarang tidak hanya untuk ketua koperasi, tapi juga ingin memberikan penghargaan kepada pembinanya supaya punya semangat yang sama lah untuk membangun koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Itu aja sebetulnya. Jadi sebagai bentuk appreciate dan juga support ya Pak? Nah gitu, terhadap, jadi apresiasi lah, iya. supaya tambah banyak nanti pembina yang hebat gitu. Iya, betul. Iya. Iya, betul Itu sekali. Kang Isma. Tapi pembina itu banyak kan, pembinanya kan banyak. Jadi tadi seperti Iya. Pak Ade sampaikan bahwa yang penting sih bisa lebih banyak orang selain memahami juga mendorong bangkit tumbuh berkembangnya koperasi di Kota Bogor dan di Indonesia. Jadi kan kalau dulu Bapak Koperasi Indonesia itu kan Bung Hatta ya. Oh iya. Bung Hatta, koperasi sebagai sosok guru perekonomian bangsa. Nah itu kan harus betul-betul diwujudkan, bukan hanya jargon saja, bukan hanya sebagai slogan-slogan saja, Iya. tapi betul-betul harus diwujudkan. Dan mewujudkan ini, kalau bukan para tokoh ya, seperti Pak Ade muncul, Pak Ade kemudian juga berupaya menghimpun, kemudian juga berupaya untuk meyakinkan ya Iya, Pak Ade ya, betul. bahwa perkoperasian ini juga bisa menjadi salah satu alternatif bagaimana ekonomi kerakyatan ini maju. Kalau soal siapa tokoh utamanya, tentu tokohnya adalah Dekopinda. Kalau pemerintah itu hanya fasilitator saja. Ya tidak lebih dari itu. Ada yang lupa mungkin Pak Wali tadi, Pak Wali sampaikan di sebenarnya urusan dari sejarah itu tadi, di Bogor ini ada yang menjadi pemicu kuat kita bergerak di koperasi. Yaitu salah seorang tokoh, Pak Suamin. Pak Suamin itu lah pembuat logo koperasi. Iya, logo koperasi. Dan itu dipakai ke nasional. Sampai hari ini Iya, ya. sampai hari ini. Sempat dirubah undang-undang, ganti. Sekarang balik lagi ke situ. Hebat, luar biasa. Dan tahun sekarang beliau ini, tahun kedua lah. Kemarin saya nuhun Pak Wali, jadi hadir di sana, motivasi juga untuk kami. Dan tahun sekarang sudah ditindaklanjuti oleh dinas, bahwa itu dibuatkan semacam tokoh lah. Ya semacam Orang mengenal bahwa itu ya, tokoh lah gitu. informasi. Iya nggak sih? Karena memang kan Pak Suamin ini orang Bogor. Dan karyanya ini tuh masih dipakai sampai sekarang, Nasional gitu. dikenang sampai sekarang dengan filosofi ya tentang perkoperasian melalui diwujudkan dalam sebuah gambar logo yang sudah mewakili elemen-elemennya Iya. dari sisi warnanya, bentuknya dan lain sebagainya. Jadi memang
jenius lah beliau itu. Genius. Dan hebatnya dulu belum ada Canva, Photoshop. Belum ada. Bener-bener Iya. ada. Ya, sehingga sempat dirubah, tetapi kembali lagi karena memang basic atau dasar dari filosofi dan juga pemikiran tentang koperasi itu semuanya sudah terakomodir di dalam logo perkoperasian yang sekarang masih kita pakai sampai dengan hari ini. Mungkin terakhir nih Pak, apa sih Pak pesan Bapak sendiri untuk generasi muda Kota Bogor terkait koperasi dan digitalisasi ini Pak? Intinya begini, kenali koperasi sebagai salah satu alternatif bagaimana kita melangkah ke depan dalam melaksanakan sebuah kegiatan berusaha. Kemudian kalau sudah dikenali maka tentu ada ketertarikan dan bisa diperbandingkan ya Pak ya, Pak Ade? Betul. Bisa diperbandingkan bagaimana beratnya misalnya ya pembentukan badan usaha lain dibanding dengan koperasi. Bagaimana semangat koperasi ini kalau memang betul-betul datang dari hati sanubari generasi muda. Kan sebetulnya semua ini kan ibaratnya akan lebih mudah, akan lebih ringan kalau rereongan, kalau bahasa Bogornya ya, rereongan itu Gotong royong ya. gotong royong, patungan. Sebetulnya itu konsep patungan, konsep gotong royong, konsep rereongan itulah koperasi. Betul. Nah, cuman memang harus dibikin memang lebih menarik lah buat anak muda. Lebih inovatif. Lebih ya supaya tadi ada ketertarikan, kemudian nanti mulai rereongan, gotong royong dan kebersamaan itu menjadi sebuah badan usaha ya yang nantinya bisa mensejahterakan si anggotanya. Nanti anak-anak muda Kota Bogor juga bentuk koperasi-koperasi yang inovatif, yang kreatif ya, yang bisa mendukung dua hal tadi. Ada kebutuhan supply chain untuk City of Gastronomy dan untuk makan bergizi gratis. Jadi ini dua off-taker yang sebetulnya sudah bahasanya gini, sudah nunggu. Sudah nunggu. Ya tinggal ada nggak anak-anak muda Bogor yang mau Menyambut itu. nyambut. Harus itu. Kan di Bogor itu banyak sekali perusahaan-perusahaan ya yang sudah maju berkembang. Contohnya Kopinako. Oh iya. Kopinako ini kebutuhan kopinya aja puluhan ton per bulan. Belum lagi kalau di samping itu ada es teh Indonesia ya. 1.500 Punya liter. 1.500 outlet. Ada lagi weekenders. Ada lagi macam-macam nih. Banyak. Ada kebutuhan tadi gula aren. Karena kekinian kan anak-anak muda. Betul. Kenapa nggak kita bikin? Kenapa nggak anak-anak muda mengambil peran dan juga menyongsong kesempatan ini? Siapa tahu. Nah dari situ bentuk koperasi nanti kita fasilitasi menjadi supplier ya dari betul. banyak sekali nih kebutuhan-kebutuhan di Kota Bogor yang juga sampai dengan saat ini masih belum bisa terpenuhi ya Pak Ade ya. Betul. Mungkin Bapak Ade ada pesan terakhir untuk anak-anak muda, untuk generasi-generasi Untuk anak muda selanjutnya? sama sebenarnya Pak Sama Wali. sih. Saya ingin mencoba menjabarkan aja kebijakan pemerintah Kota Bogor sampai oleh Pak Wali. Nanti mungkin ada bentuk tadi mau lewat LMS, mau lewat Simakse, mau apa digital, dan ini podcast ini saat besok Pak Wali tidak hanya mengundang ke kami, jangan. Pak Wali cukuplah sekali ini, udah cukup, ini luar biasa, dan mungkin nanti bisa ditindaklanjuti dalam bentuk regulasi saja. Kami akan undang nanti khusus anak-anak muda gitu kan, dari mahasiswa mana, dari perguruan mana, dari sekolah mana, dan kita tuntut mereka untuk membuat koperasi di masing-masing sekolah. Ada koperasi siswa, koperasi mahasiswa, sekarang sudah ada, cuman belum jalan karena pembinaan kita belum bagus. Maksimal ya. Jadi harapan saya mungkin pesannya, mari kita sama-sama di Kota Bogor untuk mewujudkan koperasi berdaya sehingga Indonesia insya Allah berjaya. Dan sukseskan, buat koperasi sukses, insya Allah Bogor jadi beres. Itu barangkali ya, jadi ya kita bismillah lah untuk kepentingan ini. Baik Bapak Wali Kota, terima kasih, dan juga Bapak Ketua Dekopinda, Bapak Ade Syarif, terima kasih telah berkesempatan menemani kami di sini berbagi insight dan sharing menarik tentang koperasi digital. Oke, warga Bogor semua, mungkin mari sama-sama kita terus angkat semangat, terutama semangat generasi muda untuk acara Harkopnas yang ke-79 ini, dan terlebih untuk kepanjangan dari koperasi digital yang akan kita bangun sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.